Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Pak Roy Podcast. Kali ini kita ingin membahas atau mengulik-ngulik tentang seni-seni. Seni-seni ataupun kreativitas di sebelah saya ataupun narasumber saya kali ini. Beliau ini orang, kalau saya sebut orang seni lah, kreativitasnya tinggi, sudah tua, tetapi masalah seni, masalah kreativitas nggak mau kalah dengan anak muda. Kita kenalkan dulu. Selamat sore Pak Suyitno. Selamat sore Pak Roy. Kita berjumpa kembali nih. Gimana kabar Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Bapak umur kepala Sudah 56 tahun. 56. 56 tahun sampai sekarang. Luar biasa. Jadi beberapa minggu ya, seminggu atau mau hampir 2 minggu kemarin ya Pak ya, kami menyambangi atau melihat-lihat lah bahwasannya Bapak Suyitno ini, beliau membuat kreativitas sebuah taman yang ada di belakang rumah beliau sendiri. Jadi tamannya itu unik sih, ada beberapa yang kalau kami atau tim melihat sana ada beberapa yang berbeda dari taman-taman lain. Kalau begitu kita tanya-tanya dulu sama Pak, langsung sama owner, dan owner salah satu yang langsung yang mengerjakan taman tersebut. Apa nama tamannya Pak? Taman Dewi. Taman Dewi. Dewi. Terletak Di belakang rumah. rumah. Jadi kalau di depannya itu Dewi Reklame, itu di sebaliknya. Oh, Dia orang kenalnya Dewi Reklame. Jadi di mana tuh Taman Dewi? Ya di sebaliknya. Sebelahnya lah. kata-kata Dewi itu siapa Dewi itu? Dewi itu adalah nama anak saya yang nomor 4. Nama anak nomor 4. Perempuan yang keempat, karena pertama kali lahir perempuan, maka itulah dibikin namanya Dewi. Dewi. Jadi Taman Dewi ini. Terinspirasi dari anak Di ya. situ. Emang ada rencana atau memang direncanakan buat itu atau gimana Pak? Nah, awalnya sih ya nggak ada rencana, cuman ketika COVID kemarin tuh juga membawa hikmah, karena ya kerja di rumah, terakhir membersihkan belakang rumah, terinspirasi ini belakang rumah kalau banjir hujan sampai 1 lutut, mau ditimbun biaya nggak ada. Kemudian korek-korek kolam aja lah, korek kolam, nah, Buka kolam, timbun. korek kolam, timbun sekitar, nah gitu. Kemudian datang si adik, tanggung bang, ngapain juga cuma korek kolam-kolam aja, mending buat kolam ikan aja lah katanya. Udah korek dalamkan lagi. Lama-lama kolam tuh juga sedalam tubuh saya sih kalau masuk ke dalam tuh. Iyalah, Sekarang, dengan bermodalkan kolam untuk nimbun, ya lama-lama kolam itu bakal apa? Nah, kemudian udah dikorek kolam tuh, ini apalagi dibuat ya? Kalau hanya diisi ikan juga kurang enak gitu. Lama-lama tak buatlah joglo di atas kolam tuh, terbang di atas juga atas kolam, duduk-duduk enak juga tuh pandang-pandang ikan. Dikasih jembatan tengah, nah itulah terbuat sekarang juga seperti itu, ada kolam, ada jembatannya, di atas ada joglonya. Kemudian di sebelahnya itu ya belum aja jelek juga, dibuatlah rumah-rumah apa namanya, joglo-joglo panjang. Sekarang udah kami semen, setiap ada acara juga ada di situ sih sekarang tuh. Seperti itu. Jadi untuk saat ini udah bisa dipakai acara ya? Sudah bisa. Malah beberapa sekolah aliyah itu udah pernah rapat juga di situ sih.
Juga sosialisasi kemarin Pilkades juga di situ sih tempatnya. Pilkades? Ya, Pilkades Kelahiran 5 Kebun. Pilkades sosialisasinya juga pernah di situ pakai itu. Nah, gitu. Juga acara tempat-tempat anak-anak ulang tahun. Kadang-kadang juga numpang, silakan aja numpang untuk semua boleh aja lah. Jadi ini masih untuk pribadi keluarga ya? Ya, untuk keluarga. Sekarang. Dan teman-teman alumni lah gitu. Oh, alumni SMA. Alumni Bapak. Setiap alumni yang datang pulang kampung udah nempatnya di situ aja kita buat acaranya. Masih tempat perkumpulan pribadi ya? Pribadi lah istilahnya. Kenapa nggak dibuka untuk umum? Ya karena tempatnya juga belum sip ya, programnya belum selesai, jadi dibuka untuk umum juga kayaknya belum bisa lah ya. Tapi ke depan ya mungkin menurut saran teman-teman yang maunya juga bisa untuk umum, ya kita akan coba nanti setelah selesai lah. Karena masih banyak program yang belum kelar lagi tuh. Banyak program. Apa salah satunya di perekonomian, Pak? Kalau perekonomian juga mungkin karena itu juga dananya nggak sedikit ya. Tapi saya tanggulangi sendiri sekarang. Bapak nanggulangi sendiri tuh? Sendiri. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Kira-kira habis berapa, Pak? Nah, kalau dihitung sih gimana ya? Karena nggak pernah dibuat hitungan berapanya, tapi menurut kata orang-orang sih, ya udah puluhan juta habisnya juga katanya. Kata orang-orang sih yang memprediksikan ke situ. Tapi saya nggak pernah ngitung ke situ lah. Yang penting seneng, kan kawan ngumpul seneng, udah gitu aja lah. Dan sampai saat ini belum tuntas juga? Belum tuntas. Sampai dengan apa yang Bapak inginkan? Iya, belum selesai. Balik lagi tadi Bapak bilang, itu salah satu pernah dijadikan sosialisasi Pilkades kemarin. Iya. Ada apa nggak ada respon, Pak? Dengan tempat itu bahwasanya, itu kan bisa jadi gini, Pak. Di beberapa desa sekarang itu sudah ada yang memiliki dan membuat taman sendiri. Contoh, Pelumpang Kebun, Desa Selemak. Nah, kenapa desa Bapak sendiri tidak memanfaatkan orang seperti Bapak ataupun lahan yang sudah Bapak buat itu bisa menjadi program suatu desa tersebut? Apakah memang Bapak nutup-nutupi mereka untuk situ atau memang apa, Pak? Ya, kalau saya sih nggak tertutup, ya, tapi kalau mereka nanti datang ke situ bantu ya syukur juga sih kalau memang mau ke situ. Tapi sampai sekarang juga belum sih kayaknya ya, belum terpikir ke situ barangkali desa itu. Ini intinya tinggal membenahi yang sisa-sisa, tinggal program-program Bapak ya. Ya. Tolonglah Pak Kades, Kelahiran 5 Kebun yang sudah menduduki, dan selamat buat Pak Suprayogo ya Pak ya? Pak Suprayogo yang sudah menjadi Kepala Kades. Ini ada loh warga Bapak di wilayah Bapak, kenapa nggak dimanfaatkan? Mungkin Pak Kades masih awal-awal lagi sibuk, Pak. Nah, kita harapkanlah Pak Kades ini menyambangi Taman Dewi dan kembangkan, kan mantap tuh Pak kalau bisa dibuka untuk umum kan Pak. Dan di desa Bapak terkenal, jadi apa? Jadi Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak lah, apa sih yang berbeda Taman Dewi dengan taman lain? Kalau program kedepannya itu sedang berjalan, sekarang saya buat itu ada rumah singgah juga di situ. Karena juga saran dari teman-teman yang di perantauan, kalau pulang kampung, dia pingin punya tempat ngumpul, makanya itu tak buatlah rumah singgah di situ. Itu sedang proses. Sedang proses. Oh, Pak minum nih Pak ya? Ya, silakan. Break sebentar lah. Nah, rumah singgah itu sedang proses. Tapi walaupun sedang proses sudah bisa lah ditempati barangkali kalau untuk tidur aja. Kalau untuk puluhan orang sih bisa lah itu. Nah, kemudian
Nah, program selain itu lagi ada satu program lagi yang mungkin ini ya kalau menurut saya sih biasa, mungkin juga luar biasa nantinya. Karena saya punya program di depan rumah singgah itu adalah sebuah gunung Merapi gitu yang masih aktif. Gunung Merapi yang masih aktif dan ada asapnya ngempul gitu. Maksudnya Pak, gimana tuh? Ah, serius lah Pak. Masa Gunung Merapi yang nggak ada asap? Kemana tuh? Ya. Ini hayalan saya ini sendiri ya. Di depan rumah singgah itu menghadap matahari terbit, karena rumah singgah itu menghadap matahari terbit. Di situ di depan itu ada Gunung Merapi yang sedang mengepul asapnya dan aktif setiap hari itu. Nah, itu mau saya ciptakan seperti itu tuh. Bapak mau menciptakan di Taman Dewi tuh? Iya, di situ tuh. Ada Gunung Merapi. Gunung Merapi. Walaupun itu miniatur ya, miniatur atau replikasi. Tapi nanti ya mirip lah dengan Gunung Merapi yang bener gitu ya. Karena mau tak dekor barangkali itu nanti itu. Nah. Dan kayaknya sih saya pikir-pikir tuh sumber asap tuh sudah dapat saya tuh, cuman itu rahasia saya mas itu. Sampai sekarang belum dilaksanakan, apa belum masalah gini. Pendopo sudah. Iya. Tempat-tempat duduk semua sudah. Ada. Kolam oke. Gunung Merapi oke. Wih. Gunung Merapi dari miniatur. Miniatur. Itu lagi Belum dibuat. belum dibuat. Tapi sumbernya sudah sering ada di situ gitu. Sumber asap itu sudah sering ada setiap harinya. Tinggal buat ininya lah, gunungnya aja di situ. Yakin Bapak itu memang bentuk Gunung Merapi? Ya miniatur Pak. Ya walaupun tidak, artinya walaupun miniatur, tetapi memang betul-betul bentuk gunung itu. Iya bentuk gunung nantinya, bentuk Gunung Merapi. Bisa Bapak bentuk itu? Ya kita coba Pak. Namanya hayalan, angan-angan akan jadi kenyataan. Nah. Iyalah beda lah dari taman-taman kalau memang itu ada ya. Kalau taman-taman lain untuk yang lain itu untuk foto-foto biasa. Tapi kalau ada gunung, ya nanti kan juga itu di background Gunung Merapi bisa untuk foto juga depannya tuh. Ah, itu tuh. Itu selfie. Itu selfiean. Wis. Selain itu ada apa lagi, Pak? Nah, program lagi yang lain lagi ada lagi juga ini berkaitan dengan apa namanya kesehatan ya, berkaitan dengan kesehatan. Kami juga yang ngumpul selingkuh orang tua, udah 50-an lebih. Ya, kami program akan membuat apa tempat mandi uap yang pakai ramu-ramuan itu loh, Mas. Mandi uap? Mandi uap, tapi uapnya itu berasal dari rebusan ramu-ramuan gitu. Nah, itu rencana mau tak buat juga itu. Memang lahan Bapak ada berapa rupiah? Banyak kali program-program Bapak itu. Ada Gunung Merapi, ada uap lagi, uap herbal ya, uap herbal, ya kan? Ya, herbal. Uap herbal. Ada, emang Bos, sama Bapak ada berapa? Ada berapa ukurannya? Kalau ukuran land yang di situ itu sekitar ya paling 20 kali 20 aja sih itu. 20? 20 kali 20 yang untuk areal itu. Dengan sesederhana itu Bapak maksimalkan ya? Ya, dimaksimalkan. Yang tingginya tempat itu nyaman gitu. Sehat gitu. Itu yang dicari pengunjung, Pak. Yang dicari ya. Nah, itu aja. Yang dicari pengunjung memang itu kenyamanan, kebersihan, Betul. Apalagi makanan-makanan dan minumannya enak, betah, Pak. Jadi, Pak, target Bapak, kalaupun memang selesai ini, kalaupun misalnya lah, ada bantuan lah, misalnya dari, ya, kalau misalnya ada donatur-donatur, ataupun memang dari desa, ingin membantu warganya untuk membuat taman itu bisalah secepatnya kita buka untuk umum itu Pak ya. Target saya itu akhir Desember nih, akhir tahun ini itu harus kelar gitu. Gunung Merapi tadi, Gunung Merapi, rumah singgah tadi, rumah singgah, dan uap. Nah, target akhir Desember kelar.
kalau memang nggak kelar ya itu kan target namanya ya. Ditargetkan selesai. Karena di Januari itu kami akan mengadakan reunian alumni kami. Oh, Di Januari, pertengahan Januari. Pertengahan Januari kami mengadakan reuni alumni SMA PAB Pelumpang angkatan pertama di situ. Teman-teman juga udah pingin di situ gitu. Kumpul lagi di situ. Rencananya di situ. Setelah itu bisa lah untuk buka untuk umum karena ya saya pun pingin juga nih Pak sana. Jangan alumni Bapak aja lah ke sana. Ya kalau umum mau datang silakan aja datang. Silakan. Silakan datang. Tidak tertutup untuk umum. Jadi kalau misalnya lah biaya untuk masuk ataupun apa itu? Ya kalau sekarang ini saya nggak terpikir, yang penting orang mau datang aja dulu. Udah seneng kok ya. Senang udah gitu. Menikmati karya saya sendiri gitu kan. Senang udah rasanya gitu. Tanpa siapapun ya. Tanpa siapapun. Tapi kalau ada yang mau ikut andil bantu ya lebih seneng lagi gitu ya. Andil bantu. Pak Kades. Lebih seneng lagi. Pak Kades Kelamin 5 Kebun. Ada warga Bapak nih yang lagi podcast di tempat kita di channel Pak Roy. Jadi saat ini kan gimana Pak ya? Zaman ini sekarang susah lah nyari orang-orang kreatif, orang-orang yang kaya seperti Bapak. Sekarang ini lagi zaman-zamannya gila kali narkoba, Pak. Jadi Roy ini mintalah saran Bapak ataupun apa yang Bapak ingin ungkapkan untuk anak-anak muda agar kreatif seperti Bapak ataupun ya yang paling apa bisa untuk biar nggak menghindari yang hal-hal negatif lah Pak. Kalau saran saya sih ya pada anak-anak muda semuanya ya haruslah berkarya. Sekecil apapun karya kamu itu akan membawa arti bagi dirimu sendiri dan untuk orang lain. Dan kalau lah ada anak-anak muda yang ingin berkarya, itu di rumah saya juga ada ya. Ada namanya usaha sablon. Usaha sablon. Kalau adalah yang mau juga belajar juga, saya terima itu kok. Saya siap untuk ngajarinya. Serius nih Pak? Iya, mau saya ngajarinya. Karena sudah beberapa orang juga sih, bahkan pernah saya juga kaget nih. Ketika saya jam 11 siang, didatangin seorang remaja, katanya baru pulang dari Amerika, sekolah S2. S2 atau S3. Datang, saya tidak kenal siapa. Itu saya tanya, rupanya dia anak Pak Amrin, pengawas kecamatan, sekolah kecamatan. Kenapa kemari? Saya suruh Bapak kemari. Loh, ini yang dari S2 ya, Amerika? Iya Pak. Ngapain? Mau belajar sablon katanya. Loh, gak salah nih. Belajar sablon. Tapi kalau memang mau ya nggak apa-apa lah, kami terima. Tapi kata beliau itu ya, di Amerika sana dia kuliah S2. Ini juga catatan nih ya bagi anak remaja nih. Di sana itu kuliah bukan disuruh cari kerjaan, tapi begitu tamat nanti kamu pulang, ini kata dosennya sana, kamu bangun, kamu berkarya, kamu bangun negaramu itu, kamu ciptakan lapangan kerjamu, jangan mencari kerjaan terus. Nah itu yang diingat dia, makanya dia datang untuk belajar sablon itu. Gitu. Nah ya kami terima aja lah, orang belajar sablon nggak susah sih, nggak susah. Asal yang penting mau aja. Modalnya besar tuh. Kalau saya bilang, ya dibilang besar ya besar, bilang kecil-kecil. Karena juga saya dulu buka sablon, modalnya modal dari langit lah, aku bilang tuh. Jatuh dari langit. Tanpa modal. Tanpa modal, Pak. Ya. Soal gimana tanpa modal dari langit, itu nanti datang sendiri aja langsung tanya sama orangnya langsung. Kalau di sini nggak habis nanti dibahas nih. Nah, gitu. Ya. Kalau begitu, apalah buat pemuda pemudi intinya tetap berkarya, tetap menjalankan hal-hal yang positif. Ini inspirasi buat kita semua, Bapak ini Bapak Suyatno. Udah tua, bukannya istirahat untuk
duduk-duduk nyantai nikmati itu tidak, malah dia menambah lagi karya-karya nyata yang luar biasa lah. Nantilah kalian tengoklah di Taman Dewi itu. Saya sendiri pun penasaran nih, gimana sih bentuk Gunung Merapi itu nanti. Nanti kalau misalnya sudah dibuka untuk umum, kita umumkan secara menyeluruh, atau nanti kita undang lagi Bapak ini. Sudah sah atau untuk umum atau gimana nanti. Intinya, terima kasihlah untuk Bapak Suyatno yang sudah menjadi inspirasi bagi kaum pemuda-pemudi. Dan untuk instansi pemerintahan setempat, terkhususnya Bapak Kepala Desa, Bapak Suprayogo, agar kiranya membantu ataupun apapun yang bisa dibantu lah Pak ya. Karena susah Pak Kades ini, susah lah mencari seperti Bapak Suyatno ini yang sudah berkarya. Kalau bisa kita dukung terus, siapapun yang ingin ke tempat Taman Dewi, nanti kita lampirkan alamatnya, alamat Taman Dewi Pak ya. Di mana Pak alamatnya Pak? Di Dusun 1, Pasar 5 Kelambi 5, Gang Sido Muncul. Gang Sido Muncul. Atau kalau dari Gang Pasar Jalan Besar tuh, Gang Pamili Baru ujung, belok mentok, belok kanan, nanti ada bacaan Dewi Reklame. Sudah lengkap lah itu. Dewi Reklame. Sebelahnya ada Gang Taman Dewi, masuk aja ke belakang itu terus. Nah, sampai lah itu. Sampai itu. Yang penasaran, kalau misalnya kita mau janjian, kita ke sana rame-rame. Kita di sana. Kita tunggulah kreativitas selanjutnya sampai siap taman itu. Baru nanti kita umumkan tanggal berapa ya, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Suyatno sudah mampir ke podcast Pak Roy, dan kita tunggu lagi kreativitas beliau yang sungguh luar biasa. Saya harapkan sih setelah taman ada lagi kreativitas beliau lagi. Ya, insya Allah kita akan tetap berkarya terus. Tetap berkarya selagi bisa. Kita doakan juga supaya Pak Suyatno ini agar sehat dan rezekinya murah, rezekinya biar bisa berkreativitas dan berkarya terus. Oke, kalau gitu kita undur diri dulu di podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya biar kita lebih semangat lagi buat video-video. Dan tunggu video selanjutnya di podcast Pak Roy. Kalau begitu, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.